Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1 Indralaya Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini kami akan melakukan video praktikum yang berjudul pengaruh ekstrak nanas terhadap pembuatan nata de coco. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hengki Hidayat. Nama saya Ina Nanta. Nama saya Tati Yulia. Nama saya Natizulita Mediana. Selamat menonton. Tujuan percobaan untuk mengetahui pengaruh ekstrak nanas terhadap pembentukan nata de coco. Dasar teori. Indonesia merupakan penghasil komoditi terbanyak di sektor perkebunan. Contohnya adalah kelapa. Pemanfaatan kelapa di dunia industri sangat banyak sekali. Bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan seperti daun, akar, batang, dan buahnya. Selain bagian kelapa tersebut, air kelapanya pun dapat dimanfaatkan menjadi hal yang bermanfaat. Salah satunya yaitu dijadikan sebagai produk yang bernama nata de coco. Nata de coco adalah produk makanan yang mengandung serat selulosa tinggi yang baik untuk melancarkan pencernaan. Nata de coco berbentuk padat, kenyal, putih, dan transparan dengan rasa dan tekstur yang lembut. Nata adalah produk fermentasi oleh bakteri Acetobacter psyllinum pada substrat yang mengandung gula. Jika substrat yang digunakan adalah air kelapa, maka umumnya dikenal dengan sebagai nata de coco. Acetobacter psyllinum adalah bakteri yang menyukai kondisi asam dan memerlukan nitrogen untuk stimulasi aktivitasnya. Glukosa substrat sebagian akan digunakan oleh bakteri untuk aktivitas metabolisme, dan sebagian lagi diuraikan menjadi suatu polisakarida yang dikenal dengan ekstraseluler selulosa yang berbentuk gel. Polisakarida inilah yang dinamakan sebagai nata. Kegunaan utama Acetobacter psyllinum digunakan di segala bidang bioteknologi yang menghasilkan nata, salah satunya nata de coco. Bakteri Acetobacter psyllinum dapat ditumbuhkan melalui media. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri tersebut adalah ampas nanas. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Majesty dan Nugroho dalam Suzani dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa fermentasi ekstrak buah nanas dapat menghasilkan Acetobacter psyllinum yang mampu menghasilkan serat sebagai nata. Alat dan bahan. Alat: blender, saringan, botol kaca, panci, corong. Wadah: gelas takar, pisau, suntikan, timbangan, wadah. Bahan: starter 125 ml, air kelapa 2,5 liter, nanas, gula 65 gram, air 65 gram, dan urea 10 gram. Prosedur percobaan. Yang pertama, pembuatan ekstrak nanas sebagai starter. Pertama-tama, kupas buah nanas. Lalu, bersihkan dan cuci buah nanas di air yang mengalir. Setelah nanas dibersihkan, potong kecil-kecil buah nanas. Lalu, masukkan potongan nanas ke dalam blender. Kemudian blender potongan nanas
sampai halus. Hasil blenderan nanas diperas dan diambil ampas nanasnya. Setelah didapat ampas nanas, timbang ampas nanas sebanyak 125 gram. Kemudian, ampas nanas ditambahkan gula dan air sebanyak 65 gram. Lalu, diaduk hingga merata. Setelah itu, campuran disimpan di botol kaca dan diinkubasi selama 7 hari. Setelah diinkubasi selama 7 hari, saring ekstrak nanas. Dan cairan yang didapat akan dijadikan sebagai starter untuk pembentukan nata de coco. Prosedur kedua yaitu pembuatan nata de coco. Pertama-tama, rebuslah air kelapa sebanyak 2,5 liter dan dimasak sampai mendidih. Selanjutnya, tambahkan 125 gram gula pasir. Kemudian, tambahkan 20 ml asam cuka. Dan yang terakhir, ditambahkan 10 gram urea. Selanjutnya, panaskan kembali sampai 10 menit dan tunggu bahan hingga dingin. Setelah bahan dingin, masukkan ke dalam wadah plastik yang bersih dan steril. Selanjutnya, tambahkan starter sebanyak 125 ml. Kemudian, wadah ditutup rapat dan dilapisi dengan koran. Wadah ini tidak boleh tergoyang dan diinkubasi selama 12 hari. Hasil pengamatan. Setelah wadah diinkubasi selama 12 hari, kelompok kami mengamati bahwa di dalam wadah tidak terbentuk sama sekali lapisan nata. Pembahasan. Pada percobaan kali ini tentang pengaruh ekstrak nanas terhadap pembuatan nata de coco. Percobaan ini digunakan ekstrak nanas sebagai starter, di mana buah nanas dimanfaatkan sebagai media starter untuk memperoleh Acetobacter Psyllinum yang akan digunakan dalam proses pembuatan nata de coco yang diinginkan.
Pada proses pembuatan nata de coco digunakan bahan tambahan seperti gula pasir, asam cuka, dan urea. Penambahan gula pasir dalam pembuatan nata mempunyai peranan penting, yaitu sebagai sumber nutrisi bagi bakteri Acetobacter pseudomonas. Pemberian asam cuka pada pembuatan nata de coco juga bertujuan untuk mengkondisikan agar suasana pada air kelapa menjadi asam, karena pH yang dibutuhkan untuk produksi nata itu sekitar 4–4,5. Setelah seluruh proses pembuatan nata de coco dilakukan sesuai dengan prosedur sampai tahap inkubasi, ternyata kelompok kami belum berhasil pada percobaan kali ini karena tidak terbentuk nata pada wadah inkubasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan percobaan kami belum berhasil. Yang pertama, starter yang dibuat dari ekstrak nanas tidak jadi sempurna karena hasil starter berwarna kuning. Dan pada saat pengambilan starter kami sedikit memerasnya yang kemungkinan dapat menyebabkan bakterinya mati. Kedua, pada penambahan starter ke dalam air kelapa belum cukup dingin yang dapat menyebabkan bakteri dari starter mati, sehingga pengaruh ekstrak nanas terhadap pembuatan nata de coco tidak terlihat. Kesimpulan, pada percobaan ini kelompok kami belum berhasil karena tidak terbentuk nata. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, starter yang dibuat dari ekstrak nanas tidak jadi sempurna karena hasil starter berwarna kuning. Dan pada saat pengambilan starter kami sedikit memerasnya yang kemungkinan dapat menyebabkan bakterinya mati. Yang kedua, pada penambahan starter ke dalam air kelapa belum cukup dingin yang dapat menyebabkan bakteri dari starter juga mati, sehingga pengaruh ekstrak nanas terhadap pembuatan nata de coco tidak terlihat. Itulah video dari kami, semoga bermanfaat bagi yang menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.